Pilpres, pemilihan presiden itu one man one vote, artinya suara pemilik kartu suara dalam setiap pemilihan umum adalah sama. Mau Jokowi, mau Mbah Parkondol, Budiman Sujatmiko, Ganjar Pranowo, Cak Imin, Cak Dikin, Cak Kartolo, semuanya sama. Nilainya hanya satu. Suara panjenengan yang Facebookan nebeng wifi gratis di kafe sama dengan suara Yeni Wahid. Sama-sama orientasi atau targetnya agar yang kita dukung bisa menjadi presiden, itu faktor di tengahnya. Yang berbeda adalah faktor awal dan akhirnya. Apa itu? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya, yang ternyata dunia maya ini nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama ekspresinya. Kreatif sedikit lah. Lantas apa beda kita dengan Yeni Wahid kalau one man one vote? Bedanya tentu dalam awalan niatnya dan ekorannya, bukan sekedar status sosial, juga bukan hitungan masa depan. Kebanyakan justru karena hitungan masa lalu. Itu sebabnya ketika Yeni Wahid sowan, ingat sowan itu bahasa Indonesianya datang, sowan ke rumah Prabowo bersama Ibu Sinta Nuria untuk dimintain dukungan ke capres itu, kemudian perlu ke Jombang. Kali ini sowan pada para leluhurnya, baik yang sudah almarhum, almarhumah, serta tentu para kiai dan ulama sepuh yang perlu disowaninya. Nah, kalau Anda mendukung Prabowo atau siapapun, emangnya perlu sowan ke makam Gus Dur atau siapapun para leluhur di Jombang? Kan sama nilainya, hanya satu, sama dengan tak kita tak iya. Ya tentu saja bedanya kita itu siapa, itu saja sih. Jadi kalau pemilu itu rasis, Pilpres lebih rasis karena sistem politik kita yang elitis. Kalau Yeni Wahid itu anaknya Gus Dur, dia punya barisan pendukung dan dia tetap sebagai penjaga konflik dengan Cak Imin, bacawa pres di toko sebelah. Itu bisa menjadi faktor positif, faktor penguat bagi Prabowo, apalagi jika posisi menguntungkan itu dikapitalisasi menjadi faktor internal. Misal Yeni Wahid menjadi bacawa pres Prabowo, di situ persoalannya. Karena politik kita adalah politik elitis, maka bermanuver sampai muyer-muyeran mereka, saling bersilaturahmi, kunjung mengunjungi. Karena itu, dan kita tak bisa ngapa-ngapain kecuali kita yang rakyat jelantah ini punya kekuatan real dan konstitusional dibagukan dalam undang-undang untuk mempersoalkan hal itu. Misal bagaimana membatasi kekuasaan mereka, anggota legislatif misalnya, yang tanpa batas, bahkan di luar batas kepatutan mengenai periodisasi, gaji, seperti tunjangan dan fasilitas, hak impunitas, aturan produk undang-undang, sistem parlementer, termasuk soal
pendirian fraksi dan pergantian antar waktu. Semuanya itu hanya memposisikan rakyat sebagai pendorong mobil mogok. Begitu mobil jalan, pendorongnya jatuh terjungkal dan ditinggalkan. Begitu caleg jadi angglet, anggota legislatif, lupa siapa yang memilihnya. Setelah jadi anggota legislatif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu tidak mewakili rakyat. Mereka lebih mewakili dirinya untuk kepentingannya sendiri dengan berbaju sebagai petugas-petugas partai. Mewakili dirinya untuk kepentingan sendiri itu antara lain dengan melayani ketua umum partai agar tetap menjadi orang partai dan tidak dipecat atau dianggap tidak ada. Kita tahu bagaimana rasanya menjadi Budiman Sujatmiko yang konon anak revolusi dan anak ideologis Bung Karno yang cerdas, tapi tersingkirkan dari partainya, tidak dianggap, tidak punya posisi, tidak ada jabatan. Kita masih butuh waktu lama untuk mendapatkan wakil rakyat yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Kita masih butuh waktu pula untuk mendapatkan presiden yang bisa membebaskan diri dari ikatan ketum partai, oligarki, cukong, para mantan. Kecuali itu tadi, rakyat jelantah bisa sontak sadar mereka tidak akan memilih nama-nama wakil mereka, caleg atau juga presiden, calon pemimpin yang kita percaya, yang diketahui memiliki cacat besar maupun cacat kecil. Bahwa semua orang punya cacat tentu, namun mestinya justru karena itu dibutuhkan rakyat sebagai pemilih cerdas. Bagaimana caranya? Tinggal googling track record sesiapa di Google. Siarah internet tidak buruk karena kita bukan keturunan Joko Tingkir ataupun Prabu Brawijaya. Lagian kasihan leluhur yang sudah tenang beristirahat di sorga, ditanya-tanya soal apa beda antara Cak Imin dengan Cak Dikin. Apakah mereka bersaudara? Dalam track record semua bisa disandingkan untuk dibandingkan dan kemudian ditandingkan mana lebih baik. Hanya dengan memilih yang cacatnya paling kecil. Apa saja cacat para caleg kita, apa saja cacat Prabowo, Anies, dan Ganjar sekiranya mereka maju capres. Sesuatu yang tidak sulit sebenarnya, kecuali bagi yang tertipu mulut manis mematahkan tulang, kata peribahasa Melayu. Perkataan yang lemah lembut dapat menyebabkan orang lain tunduk atau menurut. Dan itu akan banyak kita dengarkan dari mereka dalam berbagai bentuknya. Jadi waspadalah, awas tipu-tipu politik.